Dari temenan, jadi musuhan, dan kembali temenan dan rekan tim. Mungkin itu yang bisa dijelaskan mengenai hubungan Esteban Ocon dan Pierre Gasly. Tim asal Prancis yaitu Alpine musim ini akan memiliki dua pembalap asal Prancis, yaitu tadi Esteban Ocon dan Pierre Gasly. Setelah drama Oscar Piastri di pertengahan 2022, yang dimana bikin tim Alpine cukup panik dan pusing pastinya, akhirnya mereka memutuskan untuk merekrut pembalap Prancis lainnya yaitu Pierre dan mentandemkan duo Prancis untuk 2023. Seperti yang gue bilang dari awal tadi, mereka memiliki sejarah dari saat mereka kecil, sampai sekarang pun sejarah itu selalu diungkit-ungkit meskipun tujuan mereka sekarang udah jelas, bahwa mereka akan tetap profesional dan melupakan kejadian di masa lalu. Tapi sekarang pertanyaannya ialah, dengan sejarah yang bisa dibilang cukup suram, bisakah mereka benar-benar melakukan itu? Nah, sebelum itu mungkin ada beberapa yang nggak tahu sejarah mereka berdua tuh sebenarnya apa sih dan mengapa banyak orang tuh sedikit mempertanyakan driver lineup ini dan mungkin ada beberapa dari kalian juga tuh ragu bahwa lineup ini bakal berhasil nantinya. Nah, mereka berdua lahir di Prancis. Ya, jelas. Dan lebih tepatnya mereka tumbuh besar di Normandy dan pada saat karting mereka sudah menjalin pertemanan ya. Mereka cukup dekat juga loh. Dan Esti beserta bapaknya juga yang membuat Pierre itu tertarik dalam go-kart. Mereka balapan dan latihan bareng di track yang sama, tapi datanglah kejadian on track yang membuat mereka hubungannya itu hancur. Kalau nggak salah soal insiden di mana cukup merugikan balapan mereka dan mungkin mereka juga harus DNF di balapan itu. Dan perlu diingat bahwa balapan sangatlah demanding ya, yang dimana mindset kita tuh saat berada di track, ya mengalahkan lawan kita, meskipun lawan itu adalah BST kita sendiri ya kan. Dan ya muncul insiden di mana cukup panas dan membuat mereka saling beradu argumen yang kurang sehat, tapi ya wajar lah, namanya masih muda pasti gitu. Dan ini membuat hubungan mereka hancur dan mereka tidak pernah latihan atau mungkin ngomong lagi setelah insiden itu. Sangat disayangkan sebuah pertemanan yang hangat, tujuannya juga sama, harus berakhir karena sebuah insiden terjadi di saat mereka berdua tuh sedang bekerja keras mencapai mimpi mereka yaitu balapan di F1. Ini sih udah kayak rivalitas Nico Lewis, tapi bedanya Nico Lewis kan baru panas rivalitasnya itu pas di F1. Kalau ini bukan di F1, tapi pas masih di go-kart. Yes, good job. Namun setelah kejadian itu dapat dikatakan ada positifnya juga, yang dimana ini mendorong keduanya untuk ambis dalam saling mengalahkan. Jadi walaupun hubungan mereka rusak karena ini, muncullah sebuah, ya lebih bisa bilang motivasi lah sopannya ya, untuk saling mengalahkan. Dan akan sangat epic juga ya kan kalau mereka dua-duanya nanti masuk ke F1. Ya itu yang terjadi. Bedanya Esti masuk ke F1 tuh sedikit lebih awal dari Pierre. Dan mereka baru kembali balapan bersama, tapi kali ini di F1 secara full time di 2018. Waktu itu Esti berada di Force India dan Pierre di Toro Rosso. Jadi mereka sama-sama berada di tim papan tengah, yang dimana kemungkinan mereka berduel kembali itu dapat terjadi. Tapi yang paling GG itu pas French Grand Prix 2018, di mana saat start mereka berduel dengan sangat keras ya, sampai-sampai mereka crash dan DNF di lap pertama. Nah, dari sini aja udah deja vu ya kan. Mereka berdua berduel, crash, udah gitu negara sendiri lagi. Kesian juga Paul Ricard ada capek-capek kembali ke F1, karena ada banyak pembalap Prancis di grid ya. Terus ada berbagai macam masalah juga kayak masalah traffic dan mungkin entusiasmenya juga kurang. Belum selesai lap 1 aja, dua pembalap mereka udah keluar duluan. Bang, kan masih ada Mang Roman. Oh iya juga ya. Udah gitu GG juga dia bisa finish P1. P1 di luar zona poin tapi. Tapi entah kenapa selama di F1 hubungan mereka tuh sebenarnya nggak seburuk yang kita kira lah pokoknya lah ya. Pierre sendiri sering cerita lah hubungan mereka kedua dari dulu hingga sekarang. Dan dia sendiri mengaku bahwa dia bisa bercerita selama mungkin gitu membahas hubungan mereka. Namun untuk ST ya dia lebih memilih untuk diam dan nggak banyak berbicara lah soal hubungannya dengan Pierre. Jadi ya dari sini aja kita bisa simpulkan bahwa mereka tuh bukan teman, tapi mereka juga bukan musuh bebuyutan banget lah. Ya mereka hanyalah seorang pembalap profesional. Asik. Tapi ada juga momen hangat mereka selama di F1 ketika Pierre menang di Monza 2020, ST memberikan ucapan selamat kepadanya dan begitu juga sebaliknya. ST menang di Hungari 2021 dan Pierre pun memberikan ucapan selamat kepadanya walaupun nggak direkam kamera atau apa, tapi mereka sempat saling menyelamatkan lah di sosmed. Disinilah hubungan mereka perlahan mulai membaik lah. Lalu tibalah 2022.
Pierre selalu dikenal sebagai pembalap yang solid, dan ST dikenal sebagai pembalap yang solid dalam kedua nama rekan timnya tapi. Jadi jika kalian merupakan rekan tim ST, ya good luck aja, karena dia akan melihat lu sebagai 100% lawan, dan gak peduli lu rekan tim atau bukan. Dia bakal battle sama lu sekeras mungkin. Ya ini merupakan reputasi yang baik dan buruk di saat yang sama. Tapi cara seperti inilah yang sebenarnya membuat ST bertahan di F1 sampai sekarang. ST udah tahu rasanya kehilangan kursi tim F1 yang dimana dia sempat kehilangan kursi Force India atau Racing Point-nya di 2019 karena Lance Stroll, ya kita tahu lah ya, nggak perlu gue jelasin. Jadi dia rela melakukan hal apapun itu, untuk memastikan bahwa dirinya tuh bisa bertahan di F1 selama mungkin. Meskipun nantinya itu bakal dilihat buruk oleh orang-orang. Lalu setelah hubungan yang sulit dengan Nando, dan drama dengan Oscar juga, ya mana Alpine membutuhkan pembalap yang bisa diandalkan dan bekerja sama dengan ST, akhirnya bulan Oktober mereka menemukan pembalap itu. Atau setidaknya menurut mereka itu pembalapnya. Dia tidak lain dari Pierre Gasly. Setelah sejarah yang dimiliki mereka berdua, akhirnya sejarah itu akan terus berlanjut dan kali ini mereka akan menjadi rekan tim 2023. Positifnya, Alpine akan memiliki 2 pembalap asal Prancis, balapan untuk tim asal Prancis. Vive la France, yoi. Dan ini bisa jadi salah satu cara untuk mereka berdua kembali membangun hubungan pertemanan mereka kayak dulu lagi atau malah sebaliknya. Karena seperti yang gue bilang tadi, ST memang memiliki sejarah yang cukup buruk dengan rekan timnya. Ditambah sejarahnya dengan Pierre bisa aja malah nantinya makin menjadi-jadi ya kan. Walaupun ST dan Pierre sudah bilang bahwa mereka akan tetap profesional dan mencoba membawa Alpine ke atas. Dan Otmar pun juga udah bilang kalau dia dan tim percaya bahwa Pierre dan ST akan bekerja sama dengan baik, tapi balik lagi, belum tentu. Semua hal bisa aja terjadi. Apalagi kalau Otmar yang ngomong ya kan, biasanya apa yang dia bilang bakal menjadi kebalikannya. Intinya meskipun 2 pembalap ini merupakan pembalap yang solid, jangan sampai nantinya malah merugikan tim lah. Karena menurut gua, dan mungkin beberapa dari kalian juga, tingkat merugikan tim tuh sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat keberhasilannya saat ini. Ya semoga aja enggak lah ya. Karena 2 pembalap ini bisa dibilang merupakan pembalap yang perlu membuktikan sesuatu. Pierre perlu membuktikan bahwa dia mampu tampil bagus di mobil top, ya walaupun Alpine belum merupakan top tim ya saat ini, tapi arah kesananya udah cukup meyakinkan, dan mungkin aja salah satu pembalap yang bisa menantang untuk gelar juru nantinya. ST juga ini membuktikan bahwa dia itu juga merupakan salah satu pembalap yang nantinya juga bisa menantang untuk gelar juru dan layak berada di Alpine itu. Kalian ragu dia bisa? Dia sendiri nggak ragu loh ya, dan dia bahkan percaya kalau dia bisa menantang Max Verstappen untuk gelar juru. Ya kita lihat aja lah bisa atau nggak mereka kan. Ya, yang penting kita lihat lah mereka bisa akur dan membantu Alpine nggak untuk setidaknya melupakan kejadian 2022 di mana mereka kehilangan pembalap veteran dan masa depan mereka, atau malah mereka berdua ingin nostalgia dalam jadi musuh lagi tapi. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisa nggak mereka akur kembali atau malah menostalgiakan diri? Kayak gue bilang tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. I'll see you guys next time. Goodbye.